Baik, selamat pagi semuanya. Di materi kali ini kita akan membahas materi tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama itu namanya metode eliminasi, kemudian kedua metode substitusi, kemudian ada juga metode grafik. Nah, itu bisa nanti anak-anak pelajari mandiri. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan fokus mengenai metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi, itu dinamakan dengan metode campuran. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita coba contoh soal. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3x ditambah 2y sama dengan 4 dan min 2x ditambah y sama dengan min 5. Kita akan menggunakan metode campuran antara metode eliminasi dan substitusi. Ini adalah cara yang paling efektif karena bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan lebih cepat ya. Oke, pertama kita metode eliminasi. Kita tuliskan dua buah persamaan yang tadi. Yang pertama 3x tambah 2y sama dengan 4. Kemudian min 2x ditambah y sama dengan min 5. Di sini kita akan mengeliminasi variabel y. Nah, bagaimana cara mengeliminasi variabel y? Kita harus menyamakan koefisien dari y-nya terlebih dahulu. Jadi di sini koefisien y-nya pada persamaan pertama adalah 2, kemudian pada persamaan kedua adalah 1. Jika koefisien y yang akan kita eliminasi di sini belum sama, kita akan menyamakan terlebih dahulu. Nah, caranya koefisien y yang 2 dan yang di bawah koefisien y-nya 1, kita akan sama-sama jadikan 2 dengan cara yang pertama ini kita kalikan 1 sehingga tetap persamaannya 3x ditambah 2y sama dengan 4. Kemudian pada persamaan kedua, y-nya di sini kita akan kalikan 2. Nah, dalam mengalikan 2, semua bentuk persamaan ini harus juga dikalikan 2 sehingga akan menjadi min 4x ditambah 2y sama dengan min 10. Nah, dari sini variabel y-nya sudah sama, sehingga kita akan bisa mengeliminasi y di sini. Nah, perhatikan tanda dari masing-masing variabel y ini kan sama-sama positif. Jadi untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel y di sini kita akan lakukan operasi pengurangan. Sehingga nanti di sini 2y dikurangi 2y itu kan habis, hasilnya 0. Jadi untuk x-nya di sini akan menjadi 3x dikurangi min 4x, kemudian di ruas kanan ini menjadi 4 dikurangi min 10. Nah, hasil yang di sini kurang min ini kan menjadi tambah, sehingga 3x ditambah 4x hasilnya 7x. Kemudian di ruas kanan juga sama, kurang min ini menjadi tambah, 4 ditambah 10 menjadi 14. Sehingga untuk mendapatkan nilai x-nya itu sama dengan 14 dibagi dengan 7. Jadi nilai x sama dengan 2. Selanjutnya metode substitusi. Nah, tadi pertama kita sudah dapatkan nilai x, sehingga substitusi nilai x sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Jadi kan punya dua buah persamaan di sini. Nah, jadi ambil salah satu saja, yang mana saja boleh. Di sini contohnya ambil persamaan kedua, yaitu yang ini. Min 2x ditambah y sama dengan min 5. Nah, hitung hasilnya. Sekarang kita substitusi nilai x sama dengan 2 sehingga persamaannya menjadi min 2 kali x-nya ganti dengan 2. Min 2 kali 2 ditambah y sama dengan min 5. Min 2 kali 2 hasilnya min 4 sehingga menjadi min 4 ditambah y sama dengan min 5. Sehingga untuk mendapatkan y-nya ini adalah min 5 ditambah dengan 4. Nah, ditambah dengan 4 ini dapatnya dari sini, pindah ruas, ingat ya. Min 4 pindah ruas jadi tambah 4. Sehingga hasilnya adalah min 5 tambah 4, y-nya sama dengan min 1. Sehingga kita sudah peroleh solusinya, yaitu solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan min 1. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Menentukan koordinat titik potong dua buah garis. Contoh, tentukan koordinat titik potong dari persamaan garis min 2x tambah 3y sama dengan 1
dan 3x dikurangi y sama dengan 9. Nah, ingat kedua buah bentuk ini pada materi sebelumnya itu adalah sebuah bentuk dari persamaan garis. Nah, penyelesaian nanti untuk mencari koordinat titik potong dari persamaan garis itu berarti kita akan mencari nilai x dan nilai y yang memenuhi kedua buah persamaan ini. Nah, caranya kita akan menggunakan metode sistem persamaan linear dua variabel itu dengan metode campuran. Pertama, kita lakukan metode eliminasi. Ini persamaan garis pertama, ini persamaan garis kedua. Nah, kita akan mencoba eliminasi variabel x di sini. Apakah harus variabel x atau boleh variabel y? Boleh. Jadi yang mana saja boleh di sini. Jadi kita contohnya di sini adalah eliminasi x-nya saja dulu. Nah, caranya lihat koefisien x yang pertama adalah min 2, sementara koefisien x pada persamaan kedua itu adalah 3. Agar bisa dieliminasi, koefisien x-nya harus sama. 2 dan 3 nanti kita akan sama-sama jadikan 6. Sehingga pada persamaan pertama, agar menjadi 6, maka min 2x-nya itu kita kalikan dengan 3. Jadi semua ruas persamaan dikalikan dengan 3. Min 2x kali 3 menjadi min 6x. Kemudian positif 3y kali 3 menjadi positif 9y. 1 dikalikan 3 menjadi 3. Dan yang kedua, 3y agar menjadi 6, jadi kita kalikan dengan 2. Semua ruas persamaan kalikan dengan 2. 3y kali 2 sama dengan 6y. Min y kali 2 menjadi min 2y. 9 kali 2 menjadi 18. Nah, sekarang koefisien x-nya sudah sama di sini. Tetapi tandanya berbeda ya. X yang pertama itu koefisiennya min 6, x yang kedua koefisiennya positif 6. Tandanya berbeda. Nah, agar bisa dieliminasi, nanti kita akan lakukan operasi penjumlahan. Oke, catatan, apabila tanda dari variabelnya itu berbeda, yang ini negatif, ini positif, maka nanti lakukan operasi tambah untuk mengeliminasi. Tetapi jika tandanya sama, misalnya pada contoh soal yang sebelumnya tadi, jika sama-sama positif atau sama-sama negatif, nanti untuk mengeliminasinya kita lakukan operasi pengurangan. Nah, di sini karena tandanya berbeda, lakukan operasi penjumlahan. Sehingga nanti min 6x ditambah 6x ini hasilnya 0. Maka variabel x di sini akan tereliminasi. Kemudian untuk variabel y, di sini akan menjadi 9y ditambah dengan min 2y sama dengan 3 ditambah 18. 9y ditambah min 2y hasilnya adalah 7y, 3 ditambah 18 hasilnya 21. Jadi untuk mendapatkan y sama dengan 21 dibagi 7, sehingga diperoleh hasilnya y sama dengan 3. Nah, sekarang lanjut ke metode substitusi. Nilai y yang sama dengan 3 nanti kita akan substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ambil persamaan yang mana saja, pertama atau kedua. Di sini contohnya ambil persamaan pertama. Min 2x ditambah 3y sama dengan 1. Nanti ganti y-nya dengan 3. Sehingga akan menjadi min 2x ditambah 3 kali 3 sama dengan 1. Sehingga menjadi min 2y, min 2x ditambah 3 kali 3 ini hasilnya 9. Min 2x ditambah 9 sama dengan 1. Atau min 2x sama dengan 1 dikurangi 9. Ini positif 9 pindah ruas menjadi dikurangi 9. Sehingga min 2x sama dengan hasil dari 1 kurang 9 itu adalah min 8. Atau x-nya sama dengan min 8 dibagi dengan min 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sehingga diperoleh x sama dengan positif 4. Nah, ingat dalam menyatakan koordinat titik potong, nanti itu hasilnya adalah dalam bentuk x, y. Jadi koordinat titik potong garisnya adalah 4,3. Nah, ini caranya untuk menyelesaikan atau menentukan koordinat titik potong dua buah garis. Oke, kita lanjutkan. Memodelkan soal cerita berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Contoh, Wayan membeli 2 buah buku dan 3 pensil seharga Rp7.000. Ade membeli 1 buku dan 4 pensil seharga Rp6.000. Kemudian jika Nyoman ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, berapakah harga yang harus dibayarkan Nyoman? Nah, penyelesaian
kita lakukan dulu yang pertama tentang memodelkan persamaan. Nah, kita akan modelkan kalimat ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Misalkan harga satu buah buku itu dimisalkan sebagai B, kemudian harga satu buah pensil kita misalkan sebagai variabel P. Di kalimat pertama yang tadi, 2 buah buku dan 3 buah pensil harganya 7.000, itu akan menjadi 2B ditambah 3P sama dengan 7.000. Kemudian kalimat kedua, 1 buku dan 4 pensil harganya 6.000. Dalam model matematikanya akan menjadi B ditambah 4P sama dengan 6.000. Nah, setelah kita modelkan persamaannya, sekarang kita akan menyelesaikan menggunakan metode eliminasi. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita akan coba eliminasi B. Nah, jika anak mau eliminasi P itu boleh saja, bebas yang mana. Kita contohnya eliminasi B saja dulu. Nah, perhatikan koefisien B di sini 2. Kemudian yang kedua itu koefisien B-nya 1. 1 dan 2 itu bisa kita sama-sama jadikan 2. Dengan cara yang pertama kita kalikan 1 sehingga masih tetap 2B ditambah 3P sama dengan 7.000. Sementara persamaan kedua kalikan dengan 2. B kali 2 menjadi 2B, 4P kali 2 menjadi 8P, 6.000 kali 2 menjadi 12.000. Kita akan eliminasi variabel B. Nah, sudah sama di sini koefisiennya sama-sama 2. Dan tandanya juga sama-sama positif. Nah, catatan yang tadi, jika sama-sama positif atau sama-sama negatif, kita lakukan operasi pengurangan. Di 2B dikurang 2B itu akan habis atau tereliminasi. Sehingga sisa P-nya 3P dikurangi 8P itu menjadi min 5P. 7.000 dikurangi 12.000 menjadi min 5.000. Sehingga P-nya sama dengan min 5.000 dibagi min 5. Min 5 dibagi min 5 hasilnya 1. Atau P sama dengan 1.000. Dari sini kita sudah peroleh variabel P. Nah, untuk mendapatkan variabel B, kita lakukan metode substitusi. Substitusikan nilai P sama dengan 1.000 ke salah satu persamaan. Nah, yang satu atau persamaan 2 boleh yang mana saja. Ini kita ambil persamaan kedua, B ditambah 4P sama dengan 6.000. Nah, nilai P tadi kita ganti dengan 1.000, sehingga menjadi B ditambah 4 kali 1.000 sama dengan 6.000. B ditambah 4 kali 1.000 hasilnya 4.000. B tambah 4.000 sama dengan 6.000, sehingga B sama dengan 6.000 dikurangi 4.000, itu B-nya sama dengan 2.000. Nah, artinya di sini harga satu buah bukunya 2.000. Dan harga satu buah pensilnya adalah 1.000. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Nyoman membeli 3 buku dan 2 pensil, berapakah harganya? Jadi sekarang kita akan menghitung harga untuk 3 buah buku dan 2 buah pensil. Jika kita tuliskan modelnya, itu adalah 3B ditambah 2P. Nah, kita akan hitung hasilnya. 3B itu berarti 3 kali 2.000 ditambah 2P, itu artinya 2 kali P-nya tadi dapat 1.000. 3 dikali 2.000, 6.000, ditambah 2 kali 1.000 itu 2.000. 6.000 ditambah 2.000 adalah 8.000. Sehingga jawaban untuk soal cerita ini, harga yang harus dibayarkan Nyoman untuk 3 buah buku dan 2 buah pensil itu adalah Rp8.000.